Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kembali bersama Bu Suryani mengenai perbandingan. Anak-anak bisa menyiapkan buku tulis, pensil atau pulpen untuk mencatat hal-hal penting yang akan Bu Guru sampaikan. Sudah siap belajar? Kita mulai. Selamat menyaksikan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah: pertama, melalui berbagai contoh soal, siswa dapat memahami dan menyatakan bentuk perbandingan. Yang kedua, mampu menyelesaikan berbagai bentuk perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita simak bersama. Perhatikan surat Al-Anfal ayat 65 sampai dengan 66. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antaramu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2.000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah, kita bisa mengambil pelajaran pada ayat ini. Ada proses membandingkan. Apa yang dibandingkan? 100 orang yang sabar ternyata mampu mengalahkan 200 orang musuh, dan 1.000 orang yang sabar mampu mengalahkan 2.000 orang atas izin Allah. Ini berkaitan dengan materi yang kita akan bahas, yaitu tentang perbandingan. Nah, kita lanjut penjelasannya. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dua hal atau lebih yang sejenis, dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari sebuah pecahan. Kita bisa menulis dengan bentuk A titik 2 B atau dibaca A banding B. Bentuk lainnya adalah A per B. Sampai di sini kita perlu memperhatikan dua hal yang sejenis dibandingkan. Kita bisa menentukan bentuknya A banding B. Ingat, paling sederhana dari sebuah pecahan. Itu yang dimaksud dengan perbandingan. Selanjutnya, perhatikan, Ibu memiliki 5 jus jeruk. Siti memiliki 1 jus jeruk. Berapa perbandingan jus Ibu dan Siti? Bisa menuliskan Ibu 5 jus jeruk. Kita tulis 5. Siti punya 1 jus jeruk. Kita tulis 1. Jadi perbandingannya adalah 5 banding 1. Betul. Kita perhatikan kembali contoh dari perbandingan. Benny punya 50 stroberi. Edo punya 80 stroberi. Berapa perbandingan stroberi Benny dan Edo? Ya, kita bisa menulis 50 Benny, Edo 80. Ternyata ini sudah sederhana belum? Kita masih bisa menyederhanakan. Nah, kita bisa menulisnya dengan 5 banding 8. Bagaimana caranya? Kita ingat bersama pelajaran yang kemarin. Benny kita tulis dulu 50, Edo 80. Pecahan ini bisa kita sederhanakan dengan membagi 10. Betul, menjadi 5 per 8. Benny dibanding Edo sama dengan 5 banding 8, atau bisa ditulis 5 per 8. Sampai di sini semoga bisa dipahami.
Selanjutnya kita akan belajar mengenai menghitung nilai perbandingan. Anak-anak membutuhkan sebuah trik atau cara yang lebih cepat untuk menyelesaikan nilai perbandingan. Maka dari itu Bu Guru sudah menyiapkan rumus yang pastinya perlu dipahami dan bisa dihafalkan. Yaitu kita perhatikan PT per PK dikali S. PT adalah perbandingan tanya. PK adalah perbandingan ketahui. Dan S adalah soal. Nah, untuk memakai rumus, kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang sudah Bu Guru siapkan. Kita coba bersama. Perhatikan soal. Perbandingan banyaknya hafalan surat Amin dan Iman adalah 10 dibanding 4. Amin sudah menghafal 30 surat. Berapa banyak surat yang dihafal Iman? Cara menjawab. Langkah pertama, kita menuliskan rumus PT per PK dikali S. Kemudian kita menuliskan perbandingan Amin dan Iman. Amin 10, Iman 4. Nah, lalu kita tentukan PT, perbandingan tanya. Yang ditanya siapa? Iman, perbandingannya jadinya 4, betul. PK, perbandingan ketahui. Yang diketahui adalah Amin, jadi perbandingannya sama dengan 10. Selanjutnya adalah S, soal. Di soal itu ada angka berapa selain angka perbandingan? Betul, 30. Nah, baru kita bisa menyelesaikannya. Kita tulis 4 per 10 dikali 30. Caranya menyelesaikan 30 kita bagi. Nah, ini kita mengenalnya coret-coret. 30 dibagi 10. Ternyata bisa langsung dikerjakan. Berapa hasilnya? Betul, 3. Kemudian 4 kali 3 sama dengan 12. Ya, berbagai cara menyelesaikan bentuk pecahan dengan bilangan bulat. Ini adalah salah satu cara yang tercepat. Jadi, kita menemukan hasilnya. Banyaknya surat yang dihafal Iman adalah 12 surat. Selanjutnya, menghitung perbandingan selisih. Apa yang dimaksud ya? Perbandingan selisih berarti ketika kita membaca soal yang diketahui adalah selisih perbandingannya. Kita perhatikan soalnya. Selisih siswa laki-laki dan perempuan adalah 8 anak. Perbandingan siswa perempuan dan laki-laki adalah 15 dibanding 13. Berapakah jumlah siswa laki-laki? Nah, dari soal kita bisa menentukan jumlah siswa laki-laki. Yang diketahui apa? Selisih laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita simak bersama-sama. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan. Siswa perempuan dan siswa laki-laki, perbandingannya adalah 15 dibanding 13. Kemudian kita tulis kembali rumusnya PT per PK dikali S. PT adalah perbandingan tanya. Yang ditanya adalah jumlah siswa laki-laki. Perbandingannya sama dengan 13. PK adalah perbandingan ketahui. Yang diketahui adalah selisih perempuan dan laki-laki. Hasilnya adalah perbandingan perempuan 15, laki-laki 13. Kita kurangkan, hasilnya 2. S di dalam soal terdapat angka 8.
Setelah ini baru kita selesaikan. Cara yang harus kita lakukan adalah membagi 8 dengan 2. Hasilnya adalah 4. Kemudian kita mendapatkan hasil 13 dikali 4 sama dengan 52. Nah, jadi jumlah siswa laki-laki kelas 5 adalah 52 anak. Sampai sini semoga setiap langkah yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami. Berikutnya kita akan belajar menghitung perbandingan jumlah. Perhatikan soal, jumlah umur Yahya dan Raffi adalah 35 tahun. Perbandingan umur Yahya dan Raffi 2 dibanding 5. Berapakah selisih umur Yahya dan Raffi? Bagaimana cara menjawab dan menyelesaikan? Ayo kita simak bersama. Anak-anak, untuk menjawab, kita tulis kembali rumus PT per PK dikali S. Kemudian kita tulis juga perbandingannya. Yahya dibanding Raffi sama dengan 2 dibanding 5. PT perbandingan tanyanya adalah selisih Yahya dan Raffi. Kata selisih berarti dikurangi. Nah, kita bisa mengkurangi angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. PK perbandingan ketahui. Yang diketahui siapa? Jumlah Yahya dan Raffi. Maka kita bisa menjumlahkan perbandingannya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. S adalah angka yang ada di soal selain perbandingan, yaitu angka 35. Jadi kita bisa menghitung 3 per 7 dikali 35. Kita coret-coret atau membagi 35 dengan 7. Hasilnya 5, betul. Kemudian kita hitung 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi selisih umur Yahya dan Raffi adalah 15 tahun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dalam mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk anak-anak semuanya dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru semuanya. Untuk mengasah kemampuan, silahkan anak-anak mengerjakan soal yang sudah Bu Guru share di Google Classroom. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.